Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Lalu kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar? Hari ini gereja merayakan pesta Santo Lukas Penginjil. Dia dikenal sebagai pelukis hidup Yesus. Kenapa begitu? Karena dia menulis seluruh kehidupan Yesus, dari panggilan Maria ibunya sampai wafat dan kebangkitan Yesus di Yerusalem. Jadi lengkap dia melukis perjalanan hidup Yesus. Lukas juga mengembangkan gagasan tentang panggilan semua orang untuk mencapai keselamatan. Nah, semua orang itu termasuk di dalamnya itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, dan orang-orang asing. Dan mereka ini yang mendengarkan pewartaan Yesus akan diselamatkan. Kalau tidak mendengarkan pewartaan Yesus, pasti tidak diselamatkan. Nah, saudara-saudari, pada pesta Santo Lukas Penginjil ini kita diajak untuk merenungkan panggilan dan perutusan yang Yesus berikan kepada 70 murid tadi. Panggilan dan perutusan ini mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Yesus memberi petunjuk yang sangat jelas dalam Injil yang baru saja diperdengarkan kepada kita. Pergi tanpa membawa perbekalan yang berlebihan. Lalu bergantung pada orang-orang yang akan menyambut kita. Di mana kita tinggal, tinggallah di situ dan makan apa yang disiapkan, yang diberikan. Ini sebenarnya mau mengingatkan kita untuk tidak terjebak di dalam kekhawatiran duniawi, kecemasan duniawi. Oh, saya kalau kerja di gereja saya dapat apa? Kalau saya melayani di gereja saya dapat apa? Kalau saya pergi ke sana saya mau dapat apa? Yesus mengingatkan kita
supaya tidak terjebak dengan hal-hal duniawi. Saya mau dapat sesuatu. Tidak, kita tidak terjebak dengan itu. Melainkan kita mengutamakan tugas yang paling penting, yaitu tadi dikatakan dalam Injil, mewartakan keberhasilan, mewartakan kabar baik, mewartakan damai kepada semua orang dengan penuh iman, tanpa pengharapan atau imbalan duniawi. Nah, saudara-saudari, dalam hal pelayanan kita diminta untuk menjadi pembawa damai, pembawa cinta Tuhan kepada sesama. Sebab damai sejahtera itu merupakan tanda kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ada damai, di situ Allah hadir. Nah, sebagai murid Tuhan, saudara-saudari, kita dipanggil untuk mewartakan dan menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita diutus. Kita diutus bukan lagi membawa percekcokan. Kita diutus bukan lagi membawa malapetaka, tetapi membawa sukacita, membawa damai. Kehadiran kita itu paling tidak menenangkan situasi. Kehadiran kita itu paling tidak mendamaikan dan mencairkan situasi. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.